membuktikan kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita harus mengetahui sejarah kelahiran baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Ya, paling tidak kita tahu hari lahirnya, tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, di mana beliau dilahirkan. Minimal kita tahu itu. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bertanya lagi nih, angkat tangan yang bisa ya. Angkat tangan yang bisa. Hari apa, tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, dan di mana baginda dilahirkan? Angkat tangan yang bisa. Di belakang nggak ada ini. Angkat tangan. Ada hadiah. Ya Allah. Nggak ada. Ada pelajaran sejarahnya di sini? Ada SKI. Ada SKI ya? Ada. Jadi kalau kita dulu di masa-masa kita kecil dulu, mungkin adik-adik pernah mendengar juga dan bapak ibu guru juga pernah mendengar. Dulu sering kita disetelkan itu, diputarkan di masjid-masjid, di radio, nasyid yang menggambarkan tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi nasyidnya atau lagunya? Begini bunyinya. Jadi saya sedikit bernyanyi walaupun suara agak serak-serak becek. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Itsnain, Nabi Muhammad dilahirkannya. Terus 571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil. Jelopat kelahiran Rasulullah. Senin. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Tahun berapa? 500. Ya, 571 masih di kota apa? Makkah. Itu paling tidak kita ketahui itu. Kalau memang kita mau membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dendena hari ini persiri ya pedang ingat TP kan cuma melan IP. Hari jadian aja rayaan mah. Hari ulang tahun kemelaan aja. Happy birthday sayang. Mabruk alfa mabruk sayang. Rasulullah dari doa menunggu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian cara membuktikan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, sering-sering nyebut namanya. Sering-sering nyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui sholawat. Tadi ada hadrah, keren sekali, ya. Apalagi ada yang berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Saya cuma bisa yes, no, yes, no. Dan yang paling indah itu I love you. Cuma itu yang kita bisa. Jadi kita sering nyebut namanya. Kalau kita pengen dekat kelak di hari akhirat, di hari kiamat dengan baginda Rasulullah, sering-sering nyebut namanya kalau memang betul-betul kita cinta. Dalam hadisnya dikatakan al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang yang mencintai seseorang yang lain akan bersamanya nanti di akhirat. Dengar. Dengan segala pembuktiannya. Manjuran di zaman ke ya, yang menjadi idola-idola anak muda itu orang-orang Korea. BTS arana, Lee Min Ho arana, dan yang di depan kalian ini Lee Min Humaidi. Lalu dia tegakkan berhubungan dengan Korea itu, perlu operasi plastik biar gagah. Artinya apa? Kita harus betul-betul cinta kepada baginda Rasulullah. Dengan cara gimana? Sebut namanya. Sholawat. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, baca sholawat. Kelak di hari kiamat kita akan dekat dengan dia. Jadi
sejauh mana dekat kita dengan baginda Rasulullah itu sebanyak apa kita mengucapkan salawat di dunia. Kalau dalam hadisnya dikatakan inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku kelak di hari kiamat aktsaruhum alayya salatan, si paling dua mengucapkan salawat. Lalu dia tahu aja ke ini kita dekat dengan Rasulullah. Dia ini nggak dulu para PNS ya, dari apa lu yang mengucapkan salawat? Ya, jadi banyak-banyak ucapin salawat supaya kita dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, karena tadi saya dipesan 20 menit, katanya Ustaz Khairul Hafidhi 30 menit ya. Ya, 30 menit. Yang terakhir, ini soalnya muka-mukanya udah lapar ini. Iya, udah lapar, udah sarapan semua? Sabar, sama kita. Ya, yang terakhir, cara kita membuktikan baginda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meneladani akhlak, kepribadian, sifat dan sikap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai tema kita, apa temanya? Akhlak dan adab dalam menuntut ilmu ala Rasulillah. Masya Allah, ini luar biasa sekali judulnya ini. Akhlak dan adab dalam menuntut ilmu. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Akhlak dan adab ini dua kata yang mudah diucapkan, tapi berat untuk dikerjakan. Ya, berat untuk diaplikasikan, butuh proses juga. Padahal ya, akhlak baginda Rasulullah kalau kita baca kitab-kitab ya, di dalam tarikh, di dalam sejarah itu, akhlak baginda Rasulullah itu Masya Allah luar biasa sekali. Bahkan Allah mendeklarasikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola terbaik kita di dunia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik, idola terbaik bagi kamu semua. Maka yang pantas kita jadikan idola itu bukan Lee Min Ho, bukan BTS, bukan si Perkara dengan Korea itu. Ya, bukan itu yang kita jadikan idola terbaik, tapi idola terbaik kita adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau dijadikan sebagai idola terbaik oleh Allah? Dijelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang azim, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Terbukti dalam sejarah beliau dilempar oleh kotoran, beliau dihina, diludahi, dicaci maki dan lain sebagainya. Tapi cara beliau membalas dengan akhlak, dengan kebaikan dan kebaikan. Dan itu yang kita tiru. Karena memang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Kenapa? Karena banyak akhlak yang tidak sesuai dengan syariat. Terutama kita di Lombok ya. Ya, makanya lulusan madrasah ini seperti kata kepala sekolah tadi, lulusan madrasah itu adalah menjadi agen perubahan nanti ketika pulang ke rumah. Jangan sampai ikut-ikutan. Dia yang bergaul sama anak yang nakal misalkan, dia yang ikut-ikutan. Ya, jangan sampai kita yang ikut-ikutan untuk trek-trekan, balap-balapan dan lain sebagainya. Justru kita yang pulang ke rumah masing-masing membawa perubahan. Lalu pertanyaannya, kan sekarang nggak ada Rasulullah, Pak Ustadz, misalkan, saya kita akan segi contoh, kan kita tahu baca hadis, kita tahu baca Quran, si nerjemahan, kita tahu mungkin cara Ustaz, yang penting kita akhlak Rasulullah. Lihat pada para tuan guru kita. Lihat pada guru-guru kita. Itulah akhlak, contoh akhlak dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang akhlak ya, berbicara tentang adab, terutama kita sebagai penuntut ilmu. Ini kan judulnya gitu.
Akhlak dan adab dalam menuntut ilmu. Perhatikan akhlak kalian. Perhatikan adab kalian dalam menuntut ilmu. Dendek kirang remehan guru. Dendek kirang nyebut-nyebut guru. Berenang ngetak sekelina para ini. Pika apa? Ini yang ini. Berenang ngetak sekejip. Sakitannya, kemudian apa kan? Jemek sinatot pak guru ini. Kun tempang tekuk apa? Ya pokoknya itulah. Diomongin gurunya. Iya, jangan sampai seperti itu. Justru itu yang membuat keberkahan ilmu kalian hilang. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji menjelaskan ada dua penyebab ilmu itu tidak berkah, walaupun ilmu kalian itu banyak. Si pertama, lima annahum akhta'u tara'iqahu, kata Syekh Az-Zarnuji. Salah cara kalian untuk ilmu. Yang nyuruh kalian ilmu kalian gak berkah. Walaupun leluhur ilmu itu, lalu karena yang salah cara menuntut ilmu, dia gak berkah darinya. Berbicara tentang berkah, coba lihat iblis. Gimana pintarnya iblis dulu. Bahkan iblis ini digelari Azazil, orang yang mulia. Bahkan digelari pemimpinnya malaikat. Iblis ini digelari malabisul malaikah, pakaiannya malaikat. Kenapa iblis digelari seperti itu? Karena iblis langsung ia belajar dengan Allah Ta'ala, bertalaki, langsung bertatapan langsung dengan Allah. Pintar iblis. Tapi yang menyebabkannya celaka karena akhlaknya, adabnya sombong lejulun Nabi Adam. Makanya percuma banyak ilmu tapi nggak berakhlak. Sedikit ilmu berakhlak itu berkah. Alangkah lebih berkahnya lagi beradab banyak ilmu, itu jauh lebih baik. Makanya jaga akhlak kalian. Kemudian yang menyebabkan ilmu tidak berkah itu meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Jadi dua hal ini yang menyebabkan ilmu itu tidak berkah. Pertama, salah cara dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Untuk syarat-syarat menuntut ilmu nanti pelajari di kitab Ta'limul Muta'allim. Mungkin adik-adik belajar taklim di sini? Belajar taklim? Nah, jadi harus jaga akhlak kalian, jaga adab kalian, baik itu di depan guru, teman. Jangan suka ngeremehin guru. Ya, jangan suka nyebut-nyebut kesalahan guru. Beruna telat sekeji bagi rapor. Sesuai guru itu bagian terlapor. Lu enggaknya. Ini sesuai lu batur-batur siling orang bagi rapornya itu aja dari mana? Awas, hati-hati. Bisa jadi keberkahan ilmu kalian itu hilang ketika kalian mengatakan seperti itu. Jangan remehin guru, jangan suka nyebut guru. Jaga akhlak kalian dalam menuntut ilmu. Kenapa? Terakhir ini, ulama mengatakan manistakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allah bi thalathati asya. Barang siapa yang suka ngeremehin guru, sei-sei si kirang nyebut guru, sei-sei si kirang ngeremehin guru, sei-sei si kirang berakhlak lejulun guruna, maka Allah akan menurunkan 3 musibah, 3 bahaya besar yang Allah akan turunkan kepada murid yang suka ngeremehin guru, yang suka tidak berakhlak di depan gurunya. Yang pertama, ini perlu kalian catat, yang suka ngeremehin guru. Yang pertama, nasiyama hafizah. Allah akan membuatnya lupa akan hafalannya. Kalau dia punya hafalan, Allah akan membuatnya lupa akan ilmunya. Allah akan membuatnya lupa akan hal-hal baik yang ada di dalam kepalanya. Itu bagi murid yang suka ngeremehin guru, yang suka tidak ada adabnya di hadapan gurunya. Kemudian yang kedua, ya, musibah besar yang akan menimpa seorang murid yang suka ngeremehin guru. Yang kedua adalah wakalla lisanu. Allah akan tumpulkan lidahnya, Allah akan tumpulkan lisannya, Allah akan beratkan lisannya, lidahnya untuk menyampaikan hal-hal baik. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, waftaqara fi akhirih. Allah akan fakirkan dia, Allah akan miskinkan dia di akhir hayatnya.
Jadi miskin di sini tidak hanya miskin harta, tapi bisa jadi miskin dalam segi ibadah. Ibadahnya kurang, gara-gara suka meremehin guru. Maka dari itu wahai anak-anak semua, adik-adik semua, para santri dan santriwati, mari kita sama-sama jaga akhlak, jaga adab kita dalam menuntut ilmu. Kita hormati guru kita sayangi guru kita cintai guru kita. Kenapa? Wa ala qadril mahabbah takunu sirayatul hal. Seukuran cinta kita dengan guru kita, sebesar itu pula karakter guru kita masuk dalam diri kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.